Video ini akan berbagi tentang bagaimana mempersiapkan data kuantitatif untuk dianalisis. Tentunya sebelum melakukan analisis manual ataupun menggunakan software bantuan untuk analisis data, kita perlu membuat beberapa langkah sebelum nantinya kita mengolahnya. Seperti itu. Nah, langkah-langkah tersebut merupakan langkah yang sangat dasar. Tentunya ini nanti akan juga berpengaruh terhadap bagaimana kita melakukan analisis dan juga bagaimana kita mempersiapkan data yang sudah kita miliki. Tentunya yang kita lakukan adalah mempersiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis. Nah, organisasi data ini nanti bisa kita lihat di video ini apa saja. Silahkan teman-teman saksikan sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Pertama, kita memberi skor data. Ya, tentunya dalam penelitian kuantitatif kita berhadapan dengan sebutlah numerik data. Ya, jadi data yang kita miliki ini kita kuantitatifkan, kita berikan angka, dan kalau dalam konteks ini kita sebut memberi skor data. Nah, peneliti ya ataupun kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab dalam penelitian ini memberikan skor ataupun nilai numerik kepada setiap kategori respon untuk pertanyaan pada instrumen. Ya, teman-teman sudah menyediakan mungkin instrumen penelitian termasuk di dalamnya kuesioner. Ya, itu kita perlu membuat nilai numerik kepada setiap respon yang ada pada kuesioner tersebut ya ataupun pada angket tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kalian memiliki ya beberapa pertanyaan, sedangkan respon pilihan yang baiknya dijawab oleh responden adalah seperti yang kalian lihat. Ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, pertanyaannya misalnya, apakah Anda setuju terhadap sesuatu seperti itu ya. Jawabannya seperti ini. Nah, yang dimaksud membuat numerik ya ataupun skor adalah bagaimana pertanyaan ini ya, respon ini kita berikan numerik. Misalnya sangat setuju itu 5, setuju 4, ragu-ragu 3, kemudian tidak setuju 2, dan yang terakhir sangat tidak setuju 1. Ini sudah banyak kita temukan dalam case-case penelitian kuantitatif menunjukkan respon perilaku seperti ini, dan kita menemukan ada sekaligus ya, sebagian ada sekaligus sudah membuat numeriknya ataupun skor nilainya seperti itu. Kemudian tentunya dalam memberikan skor ini ada panduan, ada ketentuan yang membantu kita juga nanti untuk memudahkan dalam proses analisis data. Yang pertama adalah untuk skala kontinu, misalnya interval, skor diberikan secara kontinu setiap pertanyaan. Skor secara konsisten, misal apakah itu dari 5 sampai 1 atau 1 atau sampai 5 seperti itu. Jadi dalam item pertanyaan untuk misalnya mengukur variabel X ya, teman-teman perlu membuat skor itu secara kontinu dan juga secara konsisten. Mengapa? Karena ini nanti bisa kita lihat bagaimana respon si responden ini memiliki respon yang konsisten juga. Artinya dia tidak kebingungan memilih serta nilai yang kita buat nantinya bisa membantu kita dalam analisis data berikutnya. Misalnya tadi kalau contoh yang aku sebutkan, pertanyaan perilaku, ini saya buatkan 5 sampai 1. Berarti kalaupun kita membuat ya 1 sampai 5 dengan pertanyaan yang lain, itu harus konsisten untuk kuesioner kita.
Nah, kadangkala di dalam penelitian ataupun kuesioner, pilihan jawaban ada dengan bubble sheet, ya. Maka perlu lagi kita membuat skor. Nah, katakanlah seperti contoh yang di samping kanan ini, ada pertanyaan mengenai jumlah karyawan termasuk Anda. Ya, itu artinya bahwa dalam pertanyaan ini tidak ada skor yang ditentukan ataupun numeriknya. Seperti itu. Hanya bubble atau bulatan seperti ini. Nah, nanti kita bisa membuat apakah yang hanya Anda itu adalah 1 atau 2 sampai 9 adalah 2 dan seterusnya. Ini nanti kita membantu juga dalam entry data ataupun input data ke dalam aplikasi pengolah data. Nah, ini yang penting juga yang ketiga, semakin positif responnya, semakin tinggi atau semakin tinggi kategori informasinya, ya, semakin tinggi pula angka yang diberikan. Ya, ini artinya bahwa ketika kita memiliki beberapa item, ya, beberapa item pertanyaan dan juga di dalamnya ada beberapa respon untuk dijawab oleh si responden. Nah, ini semakin positif berarti kita akan memberikan kategori ataupun nilai yang tinggi pula. Makanya tadi di dalam kasus ini sangat setuju itu kita anggap yang paling positif ya 5, kemudian 4, 3 dan sampai seterusnya sangat tidak setuju adalah 1. Ya. Jadi kalau teman-teman juga memiliki case misalnya respon sangat baik ya, baik, kemudian netral, tidak baik, dan sangat tidak baik, ya berarti yang positif adalah sangat baik. Kita perlu membuat kategori yang paling tinggi 5 seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini adalah membuat kode book. Nah, ini kadangkala kita menyepelekan karena ketika kita sudah melakukan penelitian dari lapangan ataupun mendapatkan data dari sekunder ya, kita lupa membuat kode book. Nah, saat analisis data kita kebingungan entry-nya ataupun mengenali variabel yang kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, pentingnya membuat kode book ini juga menurut saya, sebagai saya juga beberapa kali membantu dalam proses penelitian seperti itu. Ini membantu kita juga di dalam membuat entry data yang lebih singkat ya. Karena kan ada pertanyaan bagaimana pendapat Anda terhadap misalnya sesuatu gitu. Nah, tentu itu kalau kita ketikkan bisa, tetapi akan sangat memakan waktu yang cukup lama ya ketika kita harus mengetikkan pertanyaan tersebut. Nah, contoh kode book aku buatkan di sini. Ya, contoh kode book ini berlaku untuk case ini ya, teman-teman. Kalian bisa menyesuaikan dengan bagaimana kalian membuat kuesionernya. Misalnya variabel 1, saya memiliki nama ID ya. Misalnya itu anggaplah responden ya, responden kalian antara 1 sampai 100 gitu ya. Berarti kalau responden 1 kodenya nanti ID-nya 1 ataupun 001 atau 01, kemudian variabel mungkin 99 itu kita berikan kode atau ID 0099 ataupun 099 seperti itu. Variabel 2 misalnya gender, jenis kelamin ya. Ya, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, ini tidak menunjukkan tingkatan ataupun tidak menunjukkan mana yang lebih baik atau lebih buruk seperti itu, karena jenis kelamin ini kalau kita lihat dalam jenis skala dia masuk nominal, tidak ada tingkatan seperti itu. Sama halnya misalnya kita membuat variabel suku misalnya, itu suku Jawa, 2 suku Mentawai misalnya, 3 suku Minang dan seterusnya. Jadi tidak ada tingkatan di situ. Variabel 3, misalnya kalian memiliki kuesioner ini menunjukkan kelas siswa ya, tingkat kelas siswa 10. Kalian buat kodenya 10 juga ya dalam numerik.
kelas 11 kalian buat 11 seperti itu. Jadi ini membantu kita juga membuat nanti bagaimana kita entry data ke program analisis. Kemudian variabel 3, respon, misalnya satunya ya, duanya tidak gitu ya. Ataupun tiganya tidak tahu seperti itu. Jadi ini bisa kita gunakan bahwa dalam entry data nanti ya sebagai data yang diantara string ataupun numerik ya. Kalau kita ketikkan ya tidak, itu berarti string ya kata. Tetapi kalau kita masukkan nanti ke dalam numerik bisa dikenali sebagai satu itu adalah ya, dua itu adalah tidak. Kemudian variabel keempat ya pendapatan, misalnya 3 tinggi, 2 sedang, rendah, 1. Mengapa 3-nya tinggi? Karena seperti yang tadi, semakin positif ataupun semakin tinggi nilai dari kategori tersebut, maka kita buat juga kategorinya semakin tinggi. Ya, kecuali memang dalam hal-hal tersebut kita beranggapan bahwa tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, seperti yang jenis kelamin tadi, yaitu bebas saja, mau 1 adalah laki-laki atau 0 adalah laki-laki atau 1 adalah perempuan, seperti itu. Nah, contoh kode buku ini ada ketentuan-ketentuan umum yang dipakai, misalnya saja kalau kita mempunyai beberapa respon, misalnya ya, tidak tahu, dan 4-nya lainnya seperti itu. Nah, itu bisa dengan kode yang berbeda. Misalnya apakah kita buat kode 99 atau 88, atau kita anggap pertanyaan tersebut tidak relate kepada responden tersebut. Misalnya, apakah Anda pernah melakukan pengobatan secara gratis? Jawabannya ya atau tidak. Jika ya, bagaimana pendapat Anda? Misalnya setuju, tidak setuju gitu misalnya. Nah, berarti kalau si responden tidak pernah melakukan pengobatan gratis, tentunya pertanyaan berikutnya tidak berlaku. Nah, ini ada juga kode bukunya ataupun kode yang bisa kita gunakan secara umum atau panduan-panduan umum seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk sharing kali ini. Silahkan dicoba teman-teman. Ini sangat mendasar ya. Mungkin kalian menganggap ini hal yang sepele seperti itu, tetapi ini nanti membantu kita dalam proses analisis data. Dan sekaligus ya, bagaimana kuantitatif itu memberikan setiap pernyataan ataupun pertanyaan respon dari responden menjadi numerik, menjadi angka seperti itu, biar kita bisa menganalisis apakah datanya bisa digunakan untuk deskriptif analisis ataupun inferensial analisis. Demikian informasi kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.